our show. All we know we have to share. Ya, selama setengah jam ke depan Ellen akan menemani Anda beraktivitas tentunya dengan topik-topik atau diskusi lah ya, semacam obrolan menarik lah yang enak untuk dibahas bersama-sama. Seperti tadi lagu pembukanya sudah bilang gini, di radio aku dengar, seksi banget deh suaranya Ellen. Dan yang jelas ya, seperti lagu tadi, pada saat sore hari ini Ellen akan membahas mengenai topik radio ya. Dan selama setengah jam nanti, kenapa sih kita harus membahas radio? Karena ternyata pakar-pakar Amerika itu mereka memprediksikan bahwa di tahun-tahun mendatang perkembangan radio akan semakin pesat, bahkan lebih pesat daripada televisi dan juga internet. Alasannya apa? Karena orang akan semakin sibuk sehingga mereka sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk menonton televisi secara intens atau untuk membuka situs-situs internet. Nah, salah satu cara yang paling efektif bagi mereka untuk mendapatkan informasi yang tepat adalah dengan cara mendengarkan radio. Itu pun bisa dilakukan pada saat mereka menyetir. Satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi. Bagi radio komersil mungkin hal itu bukanlah merupakan sesuatu yang susah, karena mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat semacam itu. Tapi bagaimana keadaannya dengan radio komunitas yang hanya menyediakan informasi bagi komunitas-komunitas tertentu saja? Dan di studio sini sudah ada salah satu rekan saya. Salah satu rekan saya ini adalah salah satu penyiar radio terkemuka, cukup terkemuka di Surakarta. Langsung saja kita sambut Fenty Nurani. Yeay. Suka. Baik, selamat siang. Silahkan duduk. Tambah cantik aja. Makasih. Ribet. Terima kasih. Oke, Fentin, gimana nih, bisa ceritain kabarnya Fentin nih? Baik-baik aja, seperti yang bisa dilihat ya. Tambah subur, tambah menyenangkan mudah-mudahan. Amin. Ellen juga tambah cantik kok ya. Baru sadar dia, baru sadar kalau cantik loh. Baru sadar ya. Oke, Fentin, sekarang kan semakin sibuk ya tentunya dengan kegiatan siaran gitu ya. Sudah sejak lama, sejak kapan sih maksudnya Fentin jadi penyiar gitu? Oke, aku udah mulai siaran sejak bulan Oktober. Tepatnya tahun 2005 waktu itu. Jadi udah hampir 2 tahun ya. Lama banget ya. Udah lumayan mumpuni nih. Maksud lo. Udah sering gak ngalamin kejenuhan, bosen gitu ya, mungkin siaran terus gitu kan? Setiap kerja sih pasti ada ya, namanya rutinitas, monoton gitu-gitu aja. Bosen pasti ada. Tapi terus apa kita mau bosan terus gitu kan? Nggak bisa memotivasi diri kita dan sebagainya. Ya pinter-pinter aja sih sebenarnya untuk bisa memanage waktu biar paling nggak jadi lebih menyenangkan. Jadi kerja nggak berasa kerja, tapi jadi kayak ngelaksanain hobi. Nah gitu. Gitu loh. Itu tips yang bagus. Nah, gimana sih, sejak kapan sebenarnya awalnya gimana sih Fentin jadi seorang penyiar gitu? Bisa diceritain gitu? Awalnya, kalau bicara masalah awal, aduh gila, mungkin satu show ini nggak bakalan cukup gitu ya untuk cerita. Cuman kalau diruntut ke belakang jadi keinget kalau jadi penyiar ini merupakan satu impian aku dari dulu, dari waktu kecil banget tuh ya, masih imut-imut banget dari zaman SD atau TK malah ya. Jadi kalau denger radio terus ada seorang penyiar lagi ngomong, apalagi suaranya asik, siarannya keren banget, bisa ngomong dengan cerdasnya. Jadi rasa-rasanya tuh, oh my god, kapan ya aku bisa jadi kayak gini? Finally, jadi, kayak modal awalnya gitu berbicara gitu ya. Bener. Sejak kapan sih Fentin senang berbicara gitu, senang ngomong gitu? Karena ngerasa tertarik. Kebetulan aku punya inisiatif untuk selalu ngelatih bisa ngomong di depan umum gitu ya. Paling lewat presentasi dan sebagainya. Banyak lah pokoknya yang dari bisa alternatif yang bisa diambil. Dari kecil sudah senang hobi kayak gitu, hobi cerewet bahasanya ya. Berarti mungkin di keluarga mungkin sudah lumayan rame gitu ya. Dan ini gini Fen, kamu kan udah cukup lama ya di radio itu ya. Tentunya kamu tahu seluk-beluk gimana sih keberadaan radio kamu sekarang ini. Dan seperti kita ketahui bahwa persaingan radio ini kan semakin pesat, dan yang kita lihat adalah baru-baru ini baru aja ada radio swasta yang masuk ke Surakarta, dan itu juga keren abis gitu ya. Bisa kamu ceritain gimana sih tantangan kamu terbesar gitu, manajemenmu gitu, menyikapi semuanya? Oke deh, aku yakin kalau setiap radio punya spesialisasi gitu ya, sesuatu yang spesial, poin yang bisa diambil, karakteristik atau mungkin lebih tepatnya. Jadi kalau untuk radio aku sih
banyak hal, tapi mulai dari yang pertama sih yang paling sering, intinya poin yang paling sering cepat ketika ada satu krisis manajemen di perusahaan, langsung ke ujung tombaknya. Pernah nggak sih radionya Fentin sendiri mengalami suatu krisis gitu ya? Pernah mengalami kayak semacam ketakutan atau gimana terjadinya krisis, terus gimana sih nyikapin kayak gitu? Setiap radio atau setiap perusahaan pasti pernah ya, jatuh bangun itu biasa kali Alan ya. Tapi terus tadi aku bilang langsung yang namanya ujung tombak itu dibenerin dulu dari penyiarnya. Jadi kita selalu diwanti-wanti, kalau orang Jawa bilang ingat-ingat yang namanya KISS, keep it short and simple. Itu yang selalu diseru-serukan oleh petuah-petuah atau tetua-tetua kita, bukan petuah-petuah dari tetua-tetua kita. Jangan terlalu banyak ngomong lah jadi penyiar, karena kadang kan pendengar itu butuh yang namanya musik, butuh yang namanya hiburan. Nggak terlalu banyak ngomong, kadang-kadang jenuh juga, bosen juga kali ya kalau dengerin orang terlalu banyak ngobrol kesana kesini nggak jelas. Dan Fentin sendiri sebagai seorang penyiar radio ya, punya acara tertentu juga ya yang Fentin bawa gitu. Pernah nggak mengalami ketakutan kalau seandainya misalnya audiensnya Fentin itu bakalan lari ke radio lain gitu, jadi nggak dengerin suaranya Fentin lagi gitu? Oke. Punya, dan kebetulan lumayan banyak gitu ya di radio aku ini. Aku megang sebagian besar acara dan setiap kali, apalagi kalau live ya, karena kan ada dua bentuk tuh, ada taping, ada live. Apalagi kalau live bener-bener yang kita dituntut untuk spontanitasnya harus kuat banget. Kita harus bisa nyenengin yang namanya pendengar dengan kreativitas yang muncul, inovasi-inovasi, biar siaran tuh nggak bosen, nggak gitu-gitu aja. Sometimes aku sering kali ngerasa risih ketika kita bisa nebak apa yang penyiar mau omongin ketika dalam satu acara atau dalam satu show yang lagi emang di on airin. Dan yang jadi motivasi buat aku sih itu aja kali ya, lebih ke kreatif kita, lebih ke gimana cara kita untuk selalu setiap kali kita ada di sebuah acara, kita bawain sebuah acara tuh bisa bikin audiens kita puas, tertarik gitu ya. Jangan, yang jelas jangan pergi kemana-mana gitu. Punya makanya loyalitas lah. Bener, gitu. Itu jadi tantangan sendiri buat kita lah. Jadi dituntut harus kreatif, dinamis gitu ya, menghadapi perkembangannya biar nggak kalah saing gitu kan. Itu si Ellen pinter, udah banget jadi penyiar radio deh kayaknya. Terima kasih. Oke, Fentin sendiri, segmen acaranya Fentin itu kayak apa sih, maksudnya istilahnya ciri khasnya itu lebih ke ngarah kemana gitu loh? Aku lebih banyak bawain acara adult sih ya, nggak ngerti. Buat Cuman kita, ya. Orang rasa aku lebih banyak dan lebih berpotensi dalam acara-acara talk show kayak Ellen gini nih. Cuman bedanya kalau ini kan kita bisa lihat wajah-wajah orangnya nih. Kalau di radio cuman kedengeran suaranya aja. Tapi walaupun suara, yang penting tetap seksi. Jadi tetap denger. Pinter juga nih. Oke, terima kasih banget buat Fentin ya. Dan tadi pemirsa, ternyata perbincangan kita ini sangat seru. Kita sudah sangat mengetahui bahwa yang sekarang diperbincangkan oleh Fentin itu adalah dari sisi radio komersil. Sekarang bagaimana kita mau menyikapi dari radio komunitas? Di rumah baca saya ini sudah hadir juga salah satu teman saya. Dia adalah salah seorang mantan penyiar juga, tapi sekarang dia sudah menjadi seorang GM, General Manager, salah satu radio komunitas yang ada di Surakarta, yaitu di Universitas 11 Maret. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah buat Fuad Abdul Razak. Selamat siang Fuad. Tambah manis aja, bisa deh Helen kalau memuji ya. Tahu aja. Fuad, gimana nih Fuad kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap masih seger ya? Tetap semangat, harus. Oh, kayak deh. Ganteng kalau dari aku lihat dulu sih. Emang dulu kayak apa? Jadi dulu dekil banget kayaknya. Bisa aja. Bisa kalau menyadari. Oh, enggak dong, yang jelas menjadi seorang penyiar tambah lama tambah cantik, tambah cakep. Secara GM gitu kan. Secara gitu. Oke, Fuad sebagai seorang GM gitu ya Fuad ya. Sekarang kan yang jelas Fuad semakin sibuk gitu dengan banyaknya kegiatan GM gitu. Bisa diceritain nggak kesibukannya Fuad itu sekarang apa sih gitu? Oke, mungkin kalau sibuk banget juga enggak gitu. Masalahnya aku jadi general manager juga toh di level cuman radio komunitas gitu kan. Pasti kita mempunyai kegiatan yang tidak terlalu padat seperti radio komersil pada umumnya, seperti itu. Selain itu, aku toh juga masih bisa bagi waktu kok dengan kuliah. Jadi
Aku di radio itu cuman mungkin menjalankan fungsi-fungsi controlling atau ya mengontrol mereka lah secara keseluruhan seperti itu. Iya, mengontrol mereka lah secara keseluruhan. Yang jelas berarti pokoknya prioritas utama tetap belajar ya. Ya, amin. Tetap terus Amin. belajar. Oke, Fuad, bisa diceritain sejarahnya radionya Fuad itu sehingga disebut sebagai radio komunitas itu awalnya sejak kapan gitu ya? Oke, radio kami itu berdiri sejak 99 tahun 99. Nah, belibet banget. Grogi nggak usah grogi dong, deket sama Ventin jadi gitu. Jadi grogi nih deket sama penyiar radio komersil. Jadi teman-teman dulu itu ya yang hobi-hobi radio gitu, mereka pengen menyalurkan hobi mereka untuk membuat radio, dan akhirnya setelah berjalan seberapa lama jurusan komunikasi itu mendukung, dan akhirnya jurusan komunikasi memberikan alatnya, dan jadilah itulah radio yang di bawah langsung dari jurusan komunikasi. Itu juga dananya dari radio dari komunikasi juga ya? Dananya dari komunikasi. Tidak mencari sponsor lain? Ya kadang-kadang kita dapat sih. Ya cuman kecil, cuman skalanya kecil. Oke. Nah, radionya Fuad ini kan merupakan radio komunitas ya. Tentunya juga menghadapi tantangan yang besar dalam mencari audiens. Pernah nggak sih Fuad tuh maksudnya memikirkan strategi apa sih yang seharusnya diambil supaya bisa mendapatkan audiens, karena tentunya sebagai radio komunitas akan lebih susah ya mencari audiens ditimbang radio komersil gitu kan? Oke. Kalau kita strategi kita sih paling nggak tiap hari kita mengontrol siaran kita, itu yang paling kecil sekali. Mungkin kalau yang rencana strategisnya dari sisi komunikasinya gitu kan, kita setiap tahun selalu membuat survei gitu. Kita membuat survei pendengar, kita sebarin ke UNS dan mungkin masyarakat di sekitar UNS seperti itu. Dari survei pendengar itu apa sih yang pendengar ingin dapetin dari Fiesta? Nah setelah itu kita tahu kan, setelah tahu kita buat programnya, gitu aja. Paling gampang sih seperti itu. Berarti walaupun radio komunitas tapi tetap aja ya, maksudnya tetap complicated juga ya, rumit ya, juga ya tentunya seperti itu. Okay. Dan dengar ya Fu ya, katanya kalau di radionya Fuad ini akan dibesarkan pemancarnya, dibesarkan powernya maksudnya ya. Bisa diceritain nggak maksudnya itu gimana, mau beli atau gimana sih sebenarnya? Jadi itu memang keinginan kita gitu, agar kita bisa diterima oleh komunitas yang kita tuju secara lebih luas, nggak hanya anak-anak kos yang di sekitar UNS saja, seperti itu. Dan kita ngajuin ke jurusan, dan akhirnya jurusan setuju dengan award segitu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya A, B, C sampai Z gitu kan. Ya udah kita beli itu, kita tenderin, dan akhirnya sekarang prosesnya sudah mulai jalan seperti itu. Ya doanya semoga cepat selesai ya. Ya. Oke, sekarang langsung buat Ventin nih, Ven. Sebagai penyiar radio komersil, gimana sih Ventin itu memandang radio komunitas? Basically sama radio, kita punya kepentingan yang sama ya, pengen menghibur pendengar kita gitu kan Bang. Tapi kemudian kalau ditanya kayak gimana, oke banget, dan aku selalu mendukung bahwa radio komunitas biar selalu ada dimanapun gitu kan, karena aku sendiri sebagai bagian dari radio komunitas sangat merasakan manfaat, sangat merasakan betapa besar keuntungan yang bisa aku dapat ketika aku bisa belajar di situ. Dan mudah-mudahan juga nih ya adik-adik yang sekarang masih ada Fiesta nih, kalau nantinya mau terjun ke lapangan, dalam artian mau ke radio komersil, ini mereka bisa belajarnya lebih cepat karena terbukti itu di lapangan kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke komersil harus melalui tahap komunitas dulu atau langsung bisa juga? Itu sangat membantu. Kalau untuk radio komunitas dulu sangat, dan kalau buat aku amat membantu. Oke, di samping cuman secara pribadi gitu ya, aku sudah merasakan keuntungan dan aku sudah menikmati sendiri bagaimana manfaat dari radio komunitas buat diriku. Kalau untuk komunitas sendiri aku yakin itu bakalan jadi sesuatu yang lumayan, dan kalau aku bilang cukup berharga sih, karena paling enggak bisa konsisten. Kadang kita sedikit susah ketika kita bicara mengenai radio komersil dengan wacana yang terlalu luas. Kadang kita butuh sesuatu yang lebih spesifik, membahas sesuatu yang lebih intens ke dalam tentang sesuatu hal. Dan itu yang didapat dari radio komunitas. Panjang sekali ya pemirsa ya, sudah jelas tentunya ya. Dan buat Fuad nih Bu, gimana sih, pengen nggak menjadikan radionya Fuad yang merupakan radio komunitas itu menjadi radio komersil, atau hanya besok akan menjadi radio komunitas terus seperti itu? Ya tentunya kita dengan membesar power kita, dengan daya jangkau kita yang lebih luas, harapan kita ke sana gitu. Kita punya mimpi. Sebenarnya kita memang punya mimpi untuk suatu saat radio kita ini bisa jadi radio komersil ya, meskipun itu
beberapa tahun yang akan datang seperti itu, paling enggak tahapnya sudah kita mulai dari sekarang seperti itu. Ini adalah pijakan awal kita untuk menuju ke sana. Meskipun toh hanya mimpi gitu kan. Semuanya berawal dari mimpi. Ya. Kata orang sih kalau orang hidup tanpa mimpi, dia itu akan menjadi seorang yang lebih baik mati lah karena dia nggak punya mimpi, bener nggak sih? Bener hidup kadang nggak ada artinya, bahkan sering ada orang bilang ya, bermimpilah setinggi mungkin gitu kan, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Seorang Ellen pun menjadi seorang presenter itu karena mimpi. Awalnya bisa aja curhat selebritis. Oh enggak banget deh. Oke, buat Ventin sama Fuad nih. Ventin dulu ya. Menurut Ventin sendiri perbedaan radio komunitas dan juga radio komersil itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih, secara aku sudah mendalami dua-duanya gitu ya. Orientasinya jelas beda. Itu poin terpenting. Dan ketika kita bicara masalah orientasi, kalau dari radio komersil pastilah ya profit oriented. Sementara radio komunitas itu lebih kepada bagaimana sih radio ini dengan programnya bisa memuaskan komunitasnya, audiens di komunitas yang dia apa ya? Kalau aku bilang dia lingkupi gitu kan. Jadi dari orientasi yang beda itu pula kemudian segala sesuatunya jadi beda. Manajemen program acaranya pasti beda. Cara pelatihannya juga pasti beda. Dalam artian kalau kita bicara masalah profesional, dua-duanya profesional, cuman caranya aja yang beda. Kalau Fuad sendiri memandangnya gimana, Fu? Mungkin kalau radio komunitas gitu kan, nilai filosofisnya adalah radio dari untuk dan oleh komunitas itu, seperti itu. Jadi memang radio itu ada karena komunitas membutuhkan, seperti itu. Jadi nilai dasarnya kalau radio komunitas memang hanya difokuskan pada komunitas yang dia bidik itu. Sedangkan radio komersil memang dia punya spesifikasi atau dia punya target audiens tertentu. Tapi paling enggak dia target audiens dia itu tersebar secara luas, tergantung daya jangkau yang dia miliki. Dan tentunya itu berimbas pada bagaimana mereka mengelola audiens mereka, sehingga ya tentunya pendapatan iklan mereka lebih banyak seperti itu, karena radio ini profit oriented gitu. Sedangkan radio komunitas sendiri pengen nggak sih menjadikan radionya Fuad itu menjadi radio istilahnya walaupun komunitas tapi tetap profit oriented, bisa nggak sih sebenarnya? Selama ini kita sudah menjalankan itu gitu loh. Walaupun kita tuh mendapatkannya tidak terlalu banyak seperti itu, tapi kita tetap menjalankan itu walaupun ya seberapa lah seperti itu, paling nggak bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan beli apa seperti itu. Oke deh. Dan yang terakhir nih buat kalian berdua nih, apa sih harapan kalian buat radio yang selama ini mungkin menjadi rumah kedua bagi kalian? Bisa siapa dulu nih? Fuad dulu deh sekarang. Coba dulu sekarang. Tadi lady first soalnya nggak enak juga. Kalau harapanku sih suatu saat kalau mulai sekarang gitu kan ya paling nggak Vesta bisa siaran secara established terus menerus, siarannya ditambah lagi jam siarannya, dan tentunya pendengarnya juga aku harap bisa lebih banyak lagi dan mutu siaran juga lebih bagus lagi. Dan suatu saat ketika mimpi kita ini terbersit lagi, mimpi itu makin dekat dengan kita gitu loh. Oke deh. Kalau Ventin? Kalau untuk radio aku, karena lihat dari umur kali ya, udah 39 tahun, itu udah lebih dari cukup. Belum apa-apa waktu itu. Belum dibuat kali. Aku sih berharapnya mudah-mudahan deh dengan usia yang orang bilang 39 kan usia produktif ya. Bahkan kelewat produktif mungkin. Mudah-mudahan itu sesuai. Jadi produktif bukan hanya usianya aja, tapi kemudian jadi produk yang dikeluarkan pun juga bakalan bermutu, kualitasnya lebih oke dan bisa mempertahankan eksistensi meskipun sekarang ini kita tahu bahwa kompetisinya semakin ketat aja. Benar banget. Dan pemirsa, seperti Anda ketahui bahwa mungkin kita hanya mendengar suara mereka itu dari radio saja. Dan sekarang ternyata karena mereka sudah hadir, kenapa kita tidak memanfaatkan event ini untuk memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk memberikan siarannya yang punya lah yang jelas bisa memberi tips mungkin buat adik-adik atau buat pemirsa yang ingin terjun langsung ke dunia penyiaran. Dari siapa dulu nih mau ngasih contoh siaran? Ladies first kayaknya. Ya, tadi kayaknya di briefing nggak ada deh kayak gini. Ada kok, ada Makasih sebenarnya. Ya surprise-nya. Terima kasih sama-sama. Siapa dulu? Aku dulu nggak apa-apa. Ngasih kesempatan buat mikir soalnya. Biar mikir dulu. Jadi tahu yang paling bagus gitu kan yang dikeluarin. Oke, 3, 2, 1, action. Oke, welcome back to the show guys. Still on Hot and Fresh Planet with your lovely DJ Fatima Kafi. Ingat-ingat sampai nanti jam 11 siang aku masih bakalan nemenin kamu dengan lagu-lagu yang oke punya, yang keren banget.
just like this one. This one is coming from Maroon 5, Babe, Makes Me Wonder. Stay tuned and check this out. Check this out. Check this. Hey, check this out. Tepuk tangannya dong. Don't go Ada yang anywhere. tepuk tangan Don't go sih. anywhere. Kesian banget ya. Tepuk tangan. Don't go anywhere, tetap stay tune di stasiun kesayangan Anda ini. Iya, Oh, bukan stay seperti itu. here. Oke, langsung saja. Gimana nih Bu Ani? Oke. Wah, tentunya sebagai GM kan berbasic sebagai Ya kak grogi nih gak tidak pernah siaran. santai aja santai. Udah lupa kali ya Bang ya. 3, Oke. 2, 1, action. Melangkah maju semangat baru capai apa yang kamu mau. 107.7 Fiesta FM Intellectual Yours. Masih dari kawasan Gedung 1 lantai 2 Visi UNS. Kali ini kamu ada di Fresh On barengan Fuad sampai kelar jam 11 ntar. Jadi tetap stay tune terus di 107.7 Fiesta FM Intellectual Yours. Oke. Berapa tadi? Intellectual Yours. 107.7. 107.7. Oke. Masih ingat loh ya. Masih enggak ya karena mantan. Oke. Dan terima kasih sekali sudah buat Ventin dan juga buat Oke. Fuad udah Ya, menyediakan sama-sama. waktu untuk datang di sini di rumah bajanya saya yang imut-imut tapi tetap berkesan ya gak sih? Menyenangkan sekali juga ya kita Dan yang bisa jelas ada di harapannya sini. nanti kalau radionya sudah maju gajinya pasti bertambah. Jangan Amin. lupa traktir Ellen. Wes bisa aja belakangnya. Kita doain juga deh Ellen jadi penyiar lagi. Oke. Oke, pemirsa tidak terasa ternyata Oke, sama-sama. Terima kasih juga.